Baik, berikut ini kita akan belajar untuk mengkompos musik untuk komposisi sukat 3/4 dengan tangga nada mayor. Tangga nada mayor dapat diketahui salah satunya bercirikan di sini. Di dekat tanda kunci G ini tidak ada tanda-tanda aksidental. Tanda-tanda aksidental itu adalah ini crash maupun mol. Di sana tidak ada apa-apa, maka ini bisa sebagai ciri sebuah lagu itu bertangga nada natural atau C mayor. Baik, konsen kita akan menyusun di ruas birama kelima, karena ruas birama ke-1 sampai dengan ke-4 ini nanti kita gunakan sebagai intro. Nah, intro nanti yang diisi adalah bagian violin saja. Nah, nanti diisi apa bagian violin? Violin ruas birama 1 sampai 4 nanti diisi melodi dari ruas birama 17 sampai 20. Seperti itu. Maka kita fokus ke ruas birama kelima. Baik, kali ini kita akan mencoba untuk mengkompos musik sukat 3/4 tangga nada natural motif pendek. Seperti yang kita ketahui bahwa motif pendek itu sekurang-kurangnya 2 ruas birama. 1 pun juga bisa, maka kita putuskan bahwa motif pendek itu dibangun, kita pilih dari 1 ruas. Untuk 3/4 ini, kalau kita isi dengan not half, apakah bisa? Pertanyaannya bisa. Kalau diisi dengan half, maka saya besarkan dulu ya. Diisi dengan half, saya ketik di bagian ini. Nah, ini masih ada sisa 1. Sisa 1 seperti ini. Sisa 1 dan menunjukkan tanda seperti ini. Nah, kita bisa dalam mengkompos ya, dalam mengkompos itu bisa saja ini didiamkan, tidak diisi apapun, tidak dibuat dengan not juga boleh. Tetapi nanti terkendala pada pembuatan lirik. Nah, kita bisa bayangkan satu motif itu nanti berisi 1 kata utuh. Nah, itu yang kadang menjadi terkendala. Kalau cuma seperti ini, 1 nada paling ya lirik apa? Hai, yuk, nah, semacam itu. Kalau bahasa Inggris agak-agak mudah ya, sun, apalagi eyes, nose, itu 1. Tapi kalau nanti berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga ya, ini kalau 1 nada agak-agak ini ya, agak diperhatikan dan mungkin kita sedikit merasa kurang bebas dalam menentukan syair. Nah, kita kembali ke sini, misalnya ruas birama kelima ini kita isi dengan apa tadi? Half note itu misalnya pertama begini, tersisa 1 seperti ini. Nah, ini dia adalah tanda istirahat yang kalau saya klik, dia akan menunjuk di not berapa? Not quarter. Artinya bahwa kalau mau ditambahi 1 not lagi, maka bisa diisi not quarter. Atau quarter itu kan bisa dibagi menjadi 1/8 Nah, atau bisa diisi egg note sejumlah 2. Misal ya, kita akan mengisinya dengan egg note. Maka kita aktifkan tombol untuk menulis seperti biasanya kita bisa aktifkan secara manual maupun secara yang ada di fitur ini. N. Oke, kita klik yang 1/8. Nah, ini misalnya kita isi dengan 1/8, apakah masih ada sisa di sini nanti ya? 1, 2, 3. Oh, masih ada sisa 1. Nah, misalnya begini. Saya nonaktifkan dulu tombolnya, tekan N secara manual atau secara fitur yang ada di sini. Oke, klik sekali lagi biar not ini netral.
Nah, ini kita sudah membuat satu motif pendek ya di ruas birama kelima. Nah, yang kita lakukan berikutnya adalah menyesuaikan dengan akor yang ada di bawahnya ini. Akor yang ada di bawahnya adalah C, E, G, C. Ini sekaligus sebagai simbol bahwa wilayah suara anak itu hanya ada di paling tinggi di sini, paling rendah di sini. Sebenarnya paling rendah itu boleh di huruf A di sini. Nah, ini boleh. Tapi ya agak ngoyo ya anak-anak SD atau agak kesusahan menyanyikan nada A itu. Kalau C masih lumayan enak. Ya nanti silahkan teman-teman boleh sampai A, boleh sampai C. Tapi jangan di bawah A ya. Nah, ke sini jangan. Itu berat itu. Oke, kita sesuaikan misalnya begini. Mungkin banyak orang yang mengira, wah nggak kreatif. Kenapa? Nadanya nggak dipindah-pindah gitu kan. Biasanya kalau nada di sini, kemudian nada berikutnya dipindah kemana, berikutnya dipindah. Jadi kalau udah dipindah-pindah itu merasa sudah bagus atau merasa kreatif dan sebagainya, sebenarnya juga tidak. Ditahan pun seperti ini bisa jadi itu nanti menimbulkan sebuah keindahan juga ya. Nanti tahunya dari mana? Ketika lagu sudah jadi kemudian kita dengar-dengarkan. Kalau memang mau diubah ya nanti diubah. Saya biasanya kalau mengkompos seperti itu. Saya juga sering menahan nada seperti ini sering. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah jadi, katakanlah saya menahan nada seperti ini. Dan ini sudah betul ya motifnya. Langkah berikutnya untuk motif pendek, kalau sudah selesai dibuat ya, ruas birama kelima dibuat begini, kemudian sesuaikan dengan akor yang ada di bawahnya. Tapi begini teman-teman, bisa jadi motif yang saya buat ini nanti akan ada kesulitan tatkala menghadapi sekuen naik di ruas birama ketujuh sini. Karena ruas sekuen naik itu kan komposisi itu nadanya itu dinaikkan tapi sesuai dengan akor. Tapi ada satu aturan yaitu kalau dinaikkan asal jangan melebihi suara anak. Nah itu biasanya masalahnya ada di situ. Maka untuk ruas birama kelima ini kalau mau ketemu dengan sekuen naik maka yang di sini jangan posisinya tinggi-tinggi dulu, jangan. Nah, itu yang kadang kurang diperhatikan. Nah, coba ya kita akan setting dia di nada yang rendah saja lah. Nah, di sini. Akornya juga sudah ada E-nya. Ya, dengan pertimbangan seperti itu tadi, maka saya mengubah posisi yang G tadi di posisi E. Agar nanti di ruas birama ketujuh, sekuen naik itu masih ada tempat untuk menaikkan dan itu masih dalam ambitus atau wilayah suara anak. Next. Karena ini sudah sesuai, motifnya benar, kemudian kita tinggal copy. Ini di blok, kemudian tekan Ctrl C, kemudian klik di sini Ctrl V. Nah, ini silahkan nanti tetap dibiarkan saja karena akornya masih sama. Ini bukan asal-asalan ya, kenapa silahkan dipertahankan saja karena akornya masih sama, itu tidak hanya sekedar saya mengeluarkan teori ini. Saya menyarankan seperti ini karena konsumen kita itu adalah anak-anak. Anak-anak itu mempunyai pemikiran karakteristik belajar ya, itu sederhana dan banyak pengulangan. Sederhana dan banyak pengulangan. Ya sederhana dalam segala unsur. Kalau tari ya sederhana gerak, musik ya sederhana, motif sederhana, sederhana nada, dan banyak diulang-ulang. Maka saya tidak menggunakan banyak not, dan ini sekedar saya ulang. Nah, jadi ketika saya menyarankan ini biarkan saja posisinya seperti ini. Nah, itu asalnya adalah dari karakteristik belajar anak itu. Nah, berikutnya di ruas birama ketujuh, kita base saja ya, Ctrl V. Kemudian kita cek. Kenapa saya menyampaikan ini base dari ruas birama sebelumnya?
ini sekaligus untuk ngecek. Sekuen naik itu nanti intinya adalah dari posisi yang seperti ini dinaikkan ke sana, namun masih sesuai dengan anggota akor. Sekali lagi, di paste di sini, kemudian dinaikkan ke sana, dan kita melihat akornya apa, itu masih sesuai dengan akor nanti, salah satu anggota akor ini. Jawabannya adalah naik ke G. Seperti itu. Kemudian di ruas birama ke-8 kita buat satu nada saja. Akornya C, E, G, C. Nah, di sini dihindari C atau nada do karena lagu belum selesai. Coba saya taruh di sol. Nah, di nada G. Nah, seperti itu saya kecilkan, boleh teman-teman silakan untuk dilihat komposisinya, posisinya seperti itu. Ya, sudah. Berikutnya adalah langkah berikutnya 5 sampai dengan 8 kita blok dengan cara klik ruas birama ke-5, tekan tombol shift, kemudian klik ruas birama ke-8, Ctrl C, kemudian ini ditarik saja. Klik ruas birama ke-9, Ctrl V. Nah, sekali lagi saya mengatakan 9 sampai 10 biarkan saja begitu. Nah, ini alasannya adalah sama ya tadi, karena saya mengatakan seperti ini berdasar pada perkembangan anak. Nah, di ruas birama ke-12 ini yang penting. Ruas birama ke-12 ini perlu kita sesuaikan dengan akor. Kalau sudah sesuai biarkan saja. Kalau belum ya disesuaikan. Atau seperti ini mau ada perubahan di sini, mau diubah ke posisi B mungkin atau D, kita coba di B. Nah ini ya, sementara motif pendek itu seperti ini. Motif pendek itu ya antar ruas itu sama, namanya juga pendek. Pendek itu satu ruas, jadi kelihatan banget sama. Nah, berikut di ruas birama ke-13 bagaimana? Sampai 16, teman-teman begini. Teman-teman boleh menggunakan ritme sebelumnya, jadi 5 sampai 8 boleh di paste di 13 sampai 16 atau mau menggunakan durasi not yang kontras itu sangat boleh. Nah, Bu Rina akan memberi contoh ya. Yang menggunakan nada yang berbeda. Saya akan menggunakan not ya begini ya. Oke. Sementara saya ketik dulu tempatnya, nanti kita sesuaikan. Atau sekalian ya, karena ini akornya apa? C, F, A, C. Nah, begini. C, F, A, C nanti kita akan ketemu dengan sekuen turun. Sekuen turun itu nanti ada di ruas 14. Maka di sini silahkan di kompos justru kebalikan tadi ya. Kalau mau menemui sekuen naik, maka komposlah mulai dari yang posisi rendah. Jadi nanti naiknya enak. Nah ini kebalikannya. Di 13 itu posisikan di posisi tinggi, tapi masih sesuai dengan wilayah suara anak. Tertinggi ya di sini. Gitu. Oke, sekali lagi motif di 13 saya akan menggunakan motif yang berbeda. Misalnya begini, kemudian saya buat seperti ini, sudah sesuai. Oke. Nah, berikutnya, langkah berikutnya adalah 13 kita blok, kita copy, taruh di
14, paste ya. Klik 14, Ctrl V. Nah, disinilah nanti apa yang saya sebutkan tadi, sekuen turun. Sekuen turun ini sengaja saya paste di sini. Nanti untuk sebagai kendali ya, sekuen turun itu artinya nanti ini posisinya semua diarahkan ke sini. Ini namanya turun. Bagaimana caranya? Dalam keadaan terblok seperti itu, tekan navigasi arah bawah. Seperti itu. Saya biasanya menggunakan seperti itu. Nah, ke bawahnya kemana? Ke bawahnya resepnya adalah sesuaikan dengan akor. Sekali lagi ya, sesuaikan dengan akor. Posisinya adalah di bawah ini. Di bawah C. Jawabannya kan G. Dan satu lagi, posisinya itu terdekat dengan C. Ya G itu posisinya. Sebenarnya masih bisa diposisikan di E kan, segini. Posisi begini. Ini ya benar, tetapi kan E itu terlalu jauh dari posisi C tadi. Nah, rekomendasi saya carilah nada yang paling dekat, yaitu G. Ini bukannya tidak dengan teori, jadi teorinya begini. Nada yang melompat terlalu jauh itu sulit untuk ditirukan. Maka carilah lompatan yang paling dekat. Apalagi anak-anak itu lebih bagus memang melangkah. Tapi kalau kita mau turunkan di nada B atau apa, nanti kendalanya adalah di akor. Akornya nggak ada huruf B. Gitu ya. Oke, kita setting di G. Kita cek apakah GGE benar. Oh ya, sudah benar. Nah, 15 ini hasil paste dari 13. Kemudian di sini bebas ya, mau diatur dimanapun. Misalnya ini saya taruh di huruf B misalnya. Nah ini hati-hati. B, walaupun B itu sesuai dengan akor, tapi dia jauh dari nada sebelumnya. Itu kalau dinyanyikan sulit karena lompatannya terlalu jauh. Ya, cari yang paling dekat. Paling dekat. Misalnya mau main ke re aja ya. Itu. Kemudian di sini. Di sini. Gini, ya boleh. Nanti masalah indah atau tidak kita lihat endingnya. Oke, saya mau ketik di sini satu not, tapi jangan taruh di nada C atau nada do. Oke, saya mau taruh di atau nah inilah. Oke, sudah mulai terlihat. Langkah berikutnya 13 sampai 16 kita blok, kita copy, Ctrl C, kita geser, kita klik ruas birama 17, kita klik Ctrl V atau paste. Nah, biarkanlah begini. Yang terakhir sekali adalah belum membuat intro tadi ya. Yang terakhir ini ruas birama 20 maksud saya adalah kita harus posisikan di C. C-nya ada di mana? Bagaimana kalau dengan C ini? Sesuaikah dengan akor? Jawabannya sesuai. Tapi dari nada sebelumnya lihat lompatannya luar biasa. Nah, ini kurang bagus. C-nya lebih baik C yang bawah. Nah, C yang bawah ini lebih sesuai. Nah, berikutnya silahkan nanti 17 sampai 20 di blok. Kemudian Ctrl C, kita menuju ke ruas birama 1 sampai 4. Oke, silahkan nanti menuju ke violin, ya ini bagian violin kita klik, kemudian kita paste. Nah, di sini nanti karakter suara akan berbeda karena dibunyikan oleh violin, biola, dan itu memberikan sengaja disetting ini sebagai intro. Oke, coba kita dengarkan hasilnya.
Oke, kita keraskan volume vokalnya, cari di view mixer, kemudian ini voice ya, tadi kita pakai voice, violinnya kita ini, pianonya kita turunkan biar itu dominan vokalnya. Oke, kita ulang. Oke, seperti itu. Kemudian kita sambung saja untuk membuat lirik ya. Liriknya motif pendek itu sebisa mungkin nanti satu motif ini utuh satu kata. Nah, ini ada nada mi, mi, na, na. Nah, kata-kata apa yang pas tergantung nanti tema yang digunakan. Misalnya bunga ya, berarti di sini melati pas. Ya. Apalagi kalau burung kenari bisa, kutilang bisa. Ya, seperti itu. Bagaimana cara menuliskan suku katanya? Oke, kita klik. Kemudian klik kanan. Maaf, kita klik ini teks ya, maaf. Lirik. Seperti itu. Mana ya tadi ya? Sini ya. Oke. Maaf. Oh, bukan yang itu ya. Maaf ya, ini klik add text lirik yang ini. Oh, harus di selected. Oke. Kalau dari klik kanan bisa, oh enggak ada ya. Mana tadi? Teks lirik yang ini. Oke. Tadi apa? Syair kita melati ya. ME kita ketik biasa di keyboard, kemudian kita tekan spasi. La spasi T. Nah, seperti itu untuk penulisan liriknya. Nanti bisa dilanjutkan sendiri. Seperti itu, semoga bermanfaat. Terima kasih.